Oh iya sama. Cuman memang PR-nya itu kadang kan ada, karena yang kemarin yang kita pendopo ada lavender, praniko sama pinati. Nah ternyata si raniko ini usianya lebih pendek. Kemudian si 55 itu sudah mulai jatuh. Nah ini masalah tanam itu. Jadi nanti yang sana lagi umur berbulan ketiga. Nah itu nyubi nanti. Itu dari lokal ya? Lokal. Ini lokal Indonesia. Terus yang dua baris paling sana itu Kirani. Berapa? 3 meter ya? 3 meter. Ini sudah semuanya otomatis. Dan kita pakai digital, pakai elektrik. Ini memang sudah tekniknya sudah. Sini. Saat ini kondisi kebun sini. Oke, baik. Untuk kondisi saat ini kita sedang di Girly Farm 2 dan ini adalah kondisi tanaman usia 10 hari setelah tanam. Nah, jadi 10 hari setelah tanam itu terhitung ketika sudah disemai dulu 10 sampai 12 hari, kemudian dipindah posisikan di polybag. Nah, ini terhitung 10 hari dari tanaman itu berada di polybag ini. Jadi seperti ini, daun sudah mulai kelihatan di ruas 5 sampai 6. Nah, biasanya ini membutuhkan waktu berapa lama sampai buahnya ada sampai berbuah gitu mungkin? Untuk proses polinasi awal itu di usia 21 hari. Nah, itu proses kita pengkawinan buah. Kemudian nanti buah itu akan mulai terbentuk pada 3 hari setelah polinasi dan mulai terlihat semakin membesar ketika seminggu setelah polinasi. Dan ini biasanya dari apa banyak ini kan dari apa namanya dari permintaan polybag ini sampai berbuah berapa lama gitu waktu yang dibutuhkan sampai panen mungkin? Oh, sampai panen itu kita proses selama 2 bulan kurang lebih, maksimal itu di 70 hari. 70 hari. Nah, iya. Nah, ini sudah berapa kali panen selama ada selama buka ini ya? Kita sudah melewati 3 kali masa panen dan ini akan panen keempat nanti di kebun yang Girly Farm 2 ini. Sekitar bulan apa nanti kira-kira panennya? Estimasi di bulan Juni, semoga saja nanti bertepatan dengan momen Idul Adha. Gitu. Mas, ini ada berapa jenis melon yang ditanam di sini mungkin? Di sini ada 4 jenis melon, itu mulai dari yang paling ujung sana itu ada came, ini came dari Korea Selatan. Kemudian ada benih intanon atau golden emerald kalau teman-teman hidroponik bilang. Kemudian ada nyukinanti dan kirani selaku yang beli benih lokal. Kalau untuk lahannya sendiri Mas, ini kira-kira cocok atau mungkin ada kendala gitu mungkin untuk lahan di sini mungkin? Untuk kondisi lahan sebenarnya tidak ada pengaruh ya ke tanaman karena kita pure menggunakan 100% kokopit media tanamnya. Hanya saja mungkin nanti yang mempengaruhi adalah pencahayaan. Mungkin kalau lokasinya terlalu teduh itu nanti agak repot karena melon itu termasuk yang lapar akan sinar matahari. Nah, seperti itu. Termasuk buah tropis juga mungkin maksudnya ya. Iya. Kalau 1 kali panen ini berapa kintal atau berapa ton? Rata-rata 1 ton. 1 ton minimal. Itu satu jenis atau semua jenis? Intinya semua jenis yang satu lokal 500 meter persegi ini dengan populasi 1000 pohon kurang lebih itu 1 ton. Itu omsetnya berapa? Kurang lebih omset sekitar 25 sampai 30 juta. 1 kali panen ya? Iya, range-nya itulah. Naik turunnya itu. Mas, ini kan bisa dijelaskan kenapa kok berkecimpung di dunia agrowisata buah ini? Sebenarnya karena memang tidak ada pilihan lain gitu, karena ini tulisan bisa dibaca ya, kebangkitan ekonomi dari desa gitu kan. Saya termasuk orang yang percaya bahwa Indonesia itu bisa disokong ekonomi dari bawah untuk maju. Nah gitu, jadi semula saya di Korea sekalipun sebelum berangkat ke sana saya memang sudah ada cita-cita bahwa suatu saat saya akan kembali ke kampung halaman dan entah apapun yang saya kerjakan nanti pada intinya saya ingin meningkatkan perekonomian di desa. Lah waktu itu saya di Korea hanya 2 pilihan ketika kita kembali ke desa itu antara peternakan atau pertanian, atau mungkin opsi lain itu di perikanan air tawar. Nah
waktu itu akhirnya selama di Korea dan merenung panjang dan mendaftarlah pada intinya potensi-potensi apa saja yang bisa saya kerjakan di rumah nanti. Eh, dan waktu itu kemudian selama proses tertentu dan saya mantapkan ketika ibadah haji, dan saya dimantapkan lah pada intinya untuk terjun ke pertanian lebih dulu. Nah, ketika sampai rumah pun saya sebenarnya belum memutuskan untuk langsung terjun di pertanian hidroponik. Nah, saya memutuskan itu setelah beberapa jam gitu kan saya sampai di Indonesia. Jadi saya pulang tanggal 22 Juli 2023. Jadi subuh sampai Cepu, kemudian selesai sholat Jumat itu saya kemudian keliling ke teman-teman petani lokal daerah sini. Dan kemudian saya bertemulah dengan beberapa teman yang bergerak di hidroponik. Kemudian saya melihat karena saya backgroundnya manajemen ya, analisis SWOT dan lain sebagainya, akhirnya saya memutuskan oke, saya akan menekuni di dunia hidroponik. Nah, seperti itu. Mas, mungkin bisa dijelaskan awal mula apa kerja di Korea itu dari tahun berapa, kemudian sampai berapa, dan di sana ngapain saja dan sebagainya, mungkin cerita pengalaman kerja di Korea. Baik, saya berangkat ke Korea itu pada tahun 2017 akhir, tepatnya tanggal 23, terbangnya tanggal 18 Desember 2017. Kemudian mulai bekerja tanggal 23 Desember 2017. Nah, untuk prosesnya sendiri saya mulai dari ketika kelas 2 SMK. Waktu itu memang ada program pendidikan bahasa Korea gratis, dan pada awalnya saya belum ada niatan untuk ke Korea. Hanya mengisi jam kosong, saya masih ada waktu untuk belajar, saya ikuti kursus tersebut selama 3 minggu. Nah, terus selama 3 minggu lah itu saya akhirnya tahu gitu, oh di Korea ternyata potensi kerjanya seperti ini, fasilitasnya seperti ini dan sebagainya. Dan akhirnya waktu itu meskipun sedikit tertarik, tapi misi saya ingin kuliah gitu kan. Nah, waktu itu saya mau lulus SMK, saya sempat mengikuti seleksi Via Studi Ethos 2015 dan sempat keterima, tapi waktu izin kepada orang tua ternyata dengan pertimbangan ketika kuliah nanti takutnya ada biaya-biaya tertentu yang tidak terduga, akhirnya dilarang dan tidak mendapatkan tanda tangan untuk surat izin orang tua. Nah, akhirnya kuliah saya korbankan. Saya kemudian belum secara langsung memutuskan ke Korea, saya ngelamar kerja 5 perusahaan saya daftar, tidak ada yang nerima gitu. Terus kemudian saya kembali ke sekolah bahasa Korea yang dulu, kemudian diarahkan ke salah satu lembaga bahasa Korea yang ada di Kota Pati. Nah, waktu itu saya sekolah di sana. Singkat cerita, tahun 2015 akhir saya masuk. Harusnya 2016 ada ujian, tapi ternyata 2016 itu tidak ada ujian untuk IPS topik ke Korea. Jadi ditunda lagi 1 tahun karena kemudian saya mendapatkan kepercayaan gitu dari pihak LPK. Jadi saya dipercaya untuk mengelola asrama, koperasi. Kemudian saya juga ikut berkarir lini bisnis lain dari LPK tersebut, mulai dari ikut tukang panen ayam, kemudian sampai saya diangkat jadi staf kantor di sana. Kemudian sampai pada akhirnya 2017 saya lulus, dan ketika terbang ke Korea itu tanggal 18 Desember, saya sebenarnya ini kejutan juga karena harusnya saya membayar sekian puluh gitu. Berapa? Harusnya berapa? Rata-rata waktu itu proses awal sampai akhir paling minim 35 sampai 40 juta. Iya. Nah, waktu itu sebenarnya saya sudah menabung gitu kan, menabung ya dari pihak lembaga itu juga gitu, ngasih kerjaan, digaji saya tabung. Jadi pada akhirnya saya tidak dikenakan biaya apapun. Jadi ya sudah termasuk visa dan sebagainya ada. Jadi semua digratiskan, kemudian saya sampailah di Korea Selatan. Nah, ketika di Korea pun saya mengikuti banyak hal, terutama karena di sana misi saya adalah ketika saya pulang ke kampung itu setidaknya ada hal baru yang saya bawa gitu. Terus kemudian saya membangun relasi lewat bangku kuliah. Saya masuk di Universitas Terbuka Korea Selatan. Waktu itu kampusnya di Yongnam University. Nah, kita setiap hari Minggu kuliah ke sana. Bukan hal mudah karena saya kerjakan dua shift ya, shift malam dan shift siang, dan itu rolling 1 minggu sekali. Dan jam kerja wajib itu 12 jam. Jadi berangkat jam 8 ya pulang jam 8. Itu kerja wajibnya bukan 8 jam tapi 12 jam 12 wajib. Jam. Lah, 8 jam kerja normal,
lembur wajibnya 3 jam. Nah, jadi seperti itu. Wajib. Jadi yang paling berat itu adalah ketika kita masuk malam minggu gitu kan. Jam 8 malam kita berangkat, jam 8 pagi kita pulang hari Minggu, kemudian kita langsung ke kampus. Nah, kita belajar. Nah, itu proses yang saya alami selama belajar di Korea Selatan sampai lulus. Nah, kemudian saya lulus 2022 dan selama kuliah itu pun saya tidak diam saja gitu. Saya masih aktif di BEM, di UKM UT itu sendiri. Kemudian saya juga sempat menjadi ketua PCI IPNU Korea Selatan. Kemudian karir saya terakhir di sana itu sebagai marbot masjid. Saya jadi ketua takmir masjid di sana dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa memindahkan masjid yang semula di basement, kemudian bisa naik ke lantai 2. Nah, itu proses akhir 2021 sampai awal 2022 waktu itu. Itu tinggalnya di kota mana mungkin? Saya di kota Gyeongju. Gyeongju. Nah, saya di kota Gyeongju. Dan di sana kerja sebagai Saya kerja sebagai operator produksi di sana untuk perusahaan mining, bikin spare partnya mesin cuci LG. dengan gaji per bulan Estimasi di 30 sampai 35 waktu itu saya. 30 sampai 35 juta per bulan gajinya. Iya. Nah, kemudian sampai 2023. Nah, ini selama di Korea ada kepikiran buat itu tadi ya, buat pulang gitu ya, buat pulang ke Blora lah, ke desa Ngiono mungkin. Nah, ini kenapa dengan sudah nyaman di Korea, kemudian dengan gaji dan kehidupan di sana kok pengen pulang gitu mungkin. Jadi sebenarnya sampai pada akhir pertengahan 2022 itu saya sudah memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan ketika saya mendapat kepastian bahwa saya gagal untuk haji. Nah, sebenarnya saya pengen kembali ke sana itu menitik beratkan supaya bisa haji dari sana. Nah, cuman waktu itu intinya saya itu hanya berdoa saya ke Korea Selatan itu untuk menitik beratkan haji gitu. Nah, ternyata ketika sampai di 2023 gitu kemudian haji itu tiba-tiba kayak diberikan gitu, padahal secara peraturan itu udah tidak boleh. Iya, karena masuk visa yang harusnya minimal 6 bulan, Iya. tapi kok kurang dari 6 bulan gitu juga ya kan. Akhirnya terus akhirnya saya itu kayak muncul pemikiran gitu, ibarat saya pengen sekolah sudah lulus gitu, S1 sudah dapat, ibarat pengen mengumpulkan modal juga sudah dapat gitu, ibarat pengen haji juga sudah dapat gitu. Jadi saya sudah kehabisan alasan untuk tetap bertahan di Korea gitu. Selain hanya mempertahankan ketakutan saya. Jadi ketakutan saya itu memang sisi lain dari rasa optimis itu ada rasa takut bagaimana nanti kalau saya gagal di Indonesia, kan seperti itu. Pada akhirnya ya selama proses haji itulah kemudian saya memohon petunjuk yang pada akhirnya kemudian saya dituntun dan saya mantapkan diri untuk memutuskan oke, saya pulang ke Indonesia. Padahal kan waktu itu saya mutus kontrak ya bulan 5 2023. Sebenarnya saya sudah dapat perusahaan baru. Nah, saya sudah dapat perusahaan baru dan saya sudah janjian itu sama di kota Gyeongju di Korea Selatan. Itu bidangnya juga sama. Bidangnya kurang lebih sama. Cuman waktu itu di Kuningan. Nah, di Kuningan. Jadi dengan kondisi pekerjaan yang baru dan kontrak yang baru. Kemudian karena saya sudah memantapkan diri dari Mekahnya gitu kan. Ketika saya pulang ke Korea Selatan kembali, saya tidak akan tengok kanan kiri. Pokoknya saya pulang ke Indonesia. Nah, saya pulang dari haji terus saya proses ngurus berkas dan lain sebagainya untuk pulang. Ya sudah, akhirnya pulang saja gitu. Kalau di Korea ini kira-kira kan, kalau di Indonesia kan dia membutuhkan waktu beberapa puluh tahun gitu kan buat haji kan daftarnya. Iya. Kalau di Korea butuh berapa lama mungkin? Atau dengan sedikit yang daftar dari Korea atau seperti apa kalau haji sendiri? Kalau di haji dari Korea itu relatif lebih cepat karena kuotanya itu biasanya lebih banyak dari yang daftar. Nah, termasuk saya itu daftar 2 minggu sebelum berangkat. Berarti nggak harus nunggu Tahun-tahun. Dan Iya, aku harus juga daftar. harus nunggu bertahun-tahun. Oke. Mas, kemudian bisa diceritakan soal Girly Farm ini dengan modal biaya berapa? Modalnya berapa? Iya, ada nggak selama analisa SWOT itu apa kendalanya, mungkin peluangnya seperti itu mungkin? Untuk analisa permodalan memang sebenarnya relatif besar untuk ibaratnya ya, untuk sekelas di desa gitu, karena investasi total saya keseluruhan mengucurkan modal hampir kurang lebih 700 jutaan lebih pasti gitu. 700 lebih. Jadi waktu itu memang pertimbangan saya sebenarnya dulu saya ingin memulai ini dari bambu, konstruksi bambu.
Akan tapi mengingat jika bambu itu nanti akan ada banyak perawatan dan biaya tenaga kerja, kemudian biaya pembaharuan Bambu. alat, pembaharuan material itu kan setiap tahun pasti naik. Iya. Jadi saya mempertimbangkan itu, ya sudah saya memutuskan untuk bikin yang bagus sekalian gitu. Karena memang saya akan berfokus di sini gitu. Saya tidak akan berjalan 1-2 tahun saja. Saya akan terus bertahan di sini dan memperjuangkan Girly Farm. Oleh karena itu saya memutuskan ini dan mengucurkan dana sebesar itu memang. Nah terus kemudian kendalanya waktu itu memang sebenarnya saya memang agak bimbang di pemasaran, akan tapi itu terjawab ketika saya bersilaturahmi dengan beberapa teman pegiat greenhouse juga, punya jaringan pemasaran di Jakarta, dan sebenarnya kita sudah sempat mau MOU untuk katakanlah nanti kalau Girly Farm panen dikirim ke sana gitu. Akan tapi setelah proses berjalan kemudian makanya benar yang dikatakan pendirinya Facebook ya, bahwa ide itu datang tidak akan sempurna gitu. Jadi selama proses budidaya itu akhirnya saya sering lewat gitu desa saya ke kecamatan ternyata potensi wisata agrowisata petik buah untuk wilayah Japa ke sini itu sangat banyak gitu. Mulai dari perkebunan kelengkeng, perkebunan alpukat, ya kan, jambu kristal, durian apalagi. Lah hanya saja selama ini tidak ada pemantik gitu kan, tidak ada pemantik. Lah akhirnya waktu itu sebelum panen perdana saya menyusun 3 strategi pemasaran. Yang strategi pertama itu akan saya konsep sebagai agrowisata karena saya melihat potensi itu. Yang kedua saya akan supply ke Jakarta karena saya sudah punya jaringannya. Terus yang ketiga saya akan berusaha untuk membangun brand sendiri kemudian memasarkan ke supermarket. Nah ya ibaratnya mungkin apresiasi dari yang maha kuasa ya, selama proses tanam awal saya itu kan jatuh bangun sekali karena memang benar-benar harus belajar sendiri. Akhirnya belum sampai ke proses 2 ke 3 pemasaran baru di agrowisata ternyata sudah habis dalam waktu 4 hari. Nah, jadi 1000 sekian tanaman itu habis dalam waktu 4 hari dan itu benar-benar mengejutkan, dan makanya saya itu bersyukur sekali gitu. Ternyata setiap kesulitan yang saya hadapi, kalau kita berani ibaratnya merenungkan dan mengambil keputusan yang tepat dan terukur, dan bisa menjadi solusi yang berdampak untuk jangka panjang. Mas, mungkin juga kan ada mindset saat ini kan jumlah petani ya kan pasti kan berkurang. Kenapa kok sampai yang mungkin dengan gaji sudah tinggi balik ke Blora kemudian memilih jadi petani ini, kenapa gitu kan? Padahal banyak yang orang-orang desa dia nggak pengen jadi petani karena melihat profesi ini kayak semacam apa ya, iya di nomor 2 kan mungkin kan, karena gaji nggak ada, kemudian pendapatan juga belum pasti, sedangkan pengeluaran ada terus buat sawah gitu. Memang PR terbesar dalam dunia pertanian kita adalah tidak dikonsep secara skala bisnis. Nah, kalau kita mengonsep skala bisnis, harusnya harga jual itu kan mengacu pada besaran operasional kita. Nah kan seperti itu. PR terbesar, saya pernah ya agak sedikit berdebat dengan salah satu teman saya yang memang beliau kuliah di pertanian gitu. Saya kan bukan orang petani gitu, jadi memang secara ilmu saya kalah. Akan tapi memang ketika kita sudah membahas sampai di titik bagaimana kita ibaratnya membuat barang ini mendapat apresiasi dari pembeli gitu. Ibarat bukan hanya sekedar ditenggulak dan ternyata itu adalah problem terbesar petani kita. Nah, oleh karena itu Girly Farm ini sebenarnya tagline yang kita pakai adalah smart ecosystem farming. Jadi dalam jangka panjangnya harapan saya dan mohon doanya juga dari teman-teman, semoga di Girly Farm ini nanti bisa terbangun ekosistem sistem pertanian dan peternakan bahkan perikanan yang saling terintegrasi. Nah, jadi nanti saya targetnya ke sana. Karena memang dunia pertanian, peternakan dan perikanan itu saling terhubung satu sama lain. Nah, ini dalam jangka pendek ini memang saya sedang memproses. Ya seperti itu tadi, kemarin saya bikin kolam untuk tempat sushi kokopit media tanam ini. Tapi setelah proses, saya kan akhirnya menemukan cara yang lebih efektif gitu. Akhirnya kolam yang nganggur dan ini sedang on progress untuk saya bikin kolam ikan. Dan nanti mungkin akan berkembang juga nanti ke depan untuk agrowisata dan sebagainya.
Mas, ini selain melon, barangkali ke depan apalagi wisata, mungkin buah apalagi, kemudian ikan apa yang bakal dikembangkan di Girly Farm ini mungkin? Untuk sementara ini pandangan saya untuk perikanan hanya lele dan nila, karena dua itu sepertinya yang akan tahan dengan karakter air di sini. Untuk buah sendiri sejauh ini hanya melon dulu gitu, hanya melon karena memang background pertanian memang tidak ada, jadi harus belajar step by stepnya. Hanya saja ini yang memang sedang dikembangkan dan mulai dicoba untuk ditanam. Ada stroberi, kemudian ada durian alpukat, itu sudah memang ditanam sejak Girly Farm ini dibentuk gitu. Kemudian ada buah naga targetnya nanti. Nah, buah naga. Cuman nanti setelah marketnya kita pelajari, ternyata buah naga yang harganya masuk ke kategori premium itu yang buah naga kuning seperti ini. Warna kuning, Iya. warna kuning. Nah, buah naga kuning. Nah, selama mungkin hampir setahun ini, kira-kira ada nggak perhatian dari Pemkab sendiri terkait keberadaan Girly Farm ini mungkin? Untuk perhatian dari Pemkab sejauh ini memang belum ada yang ibaratnya secara intens ya, ibaratnya mendampingi kita atau bagaimana. Akan tapi kemarin kita juga tidak mau terlalu menutup diri gitu. Akhirnya kita kemarin setelah panen ketiga, kita mencoba bersilaturahmi ke pendopo kabupaten dan alhamdulillah mendapat respon yang baik. Dan sejauh ini liputan dari media memang itu harus saya akui itu berangkat dari pertemuan saya dengan Bapak Bupati waktu itu, dan saya berterima kasih sekali karena atas bantuan Bapak Bupati akhirnya Kompas dan lain-lain ini bisa sampai di Girly Farm gitu. Tapi untuk bantuan dari dinas tempat katakanlah, memang ya harus diakui juga sejauh ini belum ada. Akan tapi memang andai kata tidak apapun sebenarnya tidak apa-apa. Yang paling penting sebenarnya, karena kita sedang bercita-cita untuk mengkonsep agrowisata, zona agrowisata, bukan sekedar agrowisata, zona agrowisata untuk wilayah Kecamatan Jabah sampai Desa Ngiono. PR terbesar ke arah sini itu kan hanya aksesnya sebenarnya, Mas. Jadi andai kata akses ini diperbaiki, sebenarnya banyak sekali, bukan hanya agrowisata. Karena di sini pertanian pun sekarang sudah berkembang di daerah sini. Di desa saya itu saja sudah bukan hanya monoton jagung, ketela, tebu itu bukan, tapi sudah mulai keterong, cabai, gambas, ya kan, sayur mayur sekarang sudah mulai berkembang. Lah andai kata sarana dan prasarana diperbaiki, minimal secara operasional ongkos bensin itu kan tidak naik-naik banget ya. Gitu. Jadi andai kata ini bisa diperbaiki, banyaklah nanti yang bisa digarap seperti itu. Ini memang lokasinya kenapa milih di sini gitu, lokasi Girly Farm kan jauh dari pusat kota mungkin kan ya. Iya. Nah, kenapa mungkin alasan pemilihan lokasi di sini? Saya itu ibaratnya berhutang hidup dengan desa saya. Makanya andai kata saya hanya mementingkan uang gitu, saya hanya mementingkan profit, saya tidak akan ada di sini gitu. Karena tentu banyak sektor bisnis yang bisa saya garap bersama teman-teman yang lain di daerah yang ibaratnya lebih potensial. Dan untuk menggarap pasar agrowisata di sini pun itu capeknya luar biasa, sulitnya luar biasa. Akan tapi saya termasuk orang yang percaya bahwa ya ini apa yang ditulis di sini, kebangkitan ekonomi itu dari desa. Makanya segala sesuatu yang berangkat dari organik, tanaman itu ya, segala sesuatu yang berangkat dari organik itu ternyata dia secara kualitas buah itu ternyata lebih bagus. Terus secara daya tahan, kemudian tekstur rasa, kemudian daya tahan terhadap hama, jamur dan sebagainya ternyata lebih bagus. Dan itu saya ibaratkan kepada diri saya sendiri. Mungkin saya tidak akan secepat teman-teman yang ada di kota-kota besar, akan tapi saya yakin dalam jangka panjangnya saya pasti akan sampai, ya. Meskipun saya tidak akan cepat. Berarti ini pure pupuknya pupuk organik ya atau iya? Ini semi organik. Semi organik. Maksudnya semi organik. Mas, mungkin terkait haji kan, masih soal haji. Doa selain melon apa mungkin waktu itu kepikiran profesi yang bakal dilakukan Mas Adi sendiri? Iya. Sebenarnya waktu itu saya membawa banyak sekali. Saya sebelum itu ada sekian belas, tapi yang saya bawa ke proses haji itu hanya beberapa. Ada mulai dari mendirikan lembaga pendidikan bahasa Korea, kemudian
bikin peternakan A B C D, kemudian perikanan juga gitu kan. Kemudian memang yang pertanian ini juga saya sebutkan dan lebih dititik beratkan untuk, entah ya, saya tidak tahu ya, maksudnya setelah berdoa itu kemudian yang ingin didoakan lagi itu hanya pertanian gitu. Oke. Yang ingin didoakan lagi itu hanya pertanian. Jadi ya pada akhirnya secara secara alam bawah sadar itu kayak udahlah di pertanian aja gitu. Tetapi tetap nggak menutup kemungkinan ketika memang banyak orang yang pengen kerja di Korea, membuka lembaga kursus juga tidak menutup kemungkinan mungkin ya, atau mungkin mengajarkan bahasa Korea ke orang-orang yang butuh belajar gitu, nggak menutup kemungkinan gitu ya. Iya, sebenarnya sepanjang ini pun saya juga ngajar di rumah gitu. Jadi teman-teman desa selalu saya support gitu. Jadi teman-teman yang ingin ke Korea, ayo belajar sama saya, gratis, tidak perlu bayar gitu. Andai kata mau bayar, nanti dipikirkan setelah sudah sampai di Korea. Nah, jadi seperti itu, Mas. Siap, terima kasih. Manfaat untuk warga sekitar atau masyarakat desa. Ini ada SDM Mungkin untuk pekerjakan ngoten. Baik, memang manfaat pertama memang peluang ibaratnya peluang kerja itu memang sedikit membantu meskipun belum banyak. Betul. Karena memang untuk mengerjakan ini sendiri itu sangat capek sekali. Jadi memang cukup melibatkan warga sekitar. Karena saya bukan berasal dari desa sini ya, saya ada di desa sebelah. Jadi untuk porsi kerja di sini pun saya bagi. Saya berusaha untuk bersikap adil gitu. Jadi ya warga saya libatkan, warga di sini saya libatkan. Nah, jadi seperti itu Mas prosesnya. Jadi ada berapa pekerja di sini? Di sini ada 4 total. Ada. Kan juga sempat lihat di medsosnya bahwa harus rutin sholat duha. Nah ini ada pertimbangan nggak kenapa kok ada harus wajib sholat duha gitu mungkin? Jadi baik, sebenarnya alasan utama karena saya tidak bisa sholat duha gitu. Jadi supaya ada yang mewakili ya sebenarnya. Tapi memang saya kan salah satu penyesalan saya itu saya bukan santri gitu. Ketika saya di Korea, saya dulu waktu kecil itu 4 kali mau diangkat asuh gitu kan sama kiai. Tapi karena saya melihat latar belakang ekonomi keluarga yang kurang bagus itu, akhirnya saya memutuskan saya sekolah umum saja gitu. Saya pengen dulu misinya pengen kaya gitu kan, saya pengen kaya padanya gitu. Tapi setelah dewasa memang ada faktor-faktor tertentu yang kemudian menjadi pertimbangan saya. Bahkan ketika akan mengambil keputusan apakah saya lanjut di Korea atau pulang, itu kan dilema. Kalau kita hanya sekedar memikirkan uang, tidak ketemu Mas. Jadi bagaimana saya meninggalkan 35 juta gitu kan, dengan kerjaan yang enak gitu kan, sudah menguasai. Nah pertanian kan saya harus belajar dari nol lagi, dengan segala resiko, sekian ratus juta saya investasikan, belum tahu kapan baliknya kan gitu. Jadi andai kata gagal ya sudah, saya harus nyari dari mana lagi kan gitu. Lah, akan tapi ketika saya menghadapi tanaman ini pun, saya pernah di satu titik itu saya salah dalam pengaplikasian obat. Jadi karena saya berusaha untuk menjernihkan air, kemudian saya pakai salah satu penjernih, dan kemudian berimbas pada satu greenhouse, jadi hampir mati semua. Di satu titik itu kemudian saya duduk di tengah-tengah greenhouse ini, kemudian saya hanya merenung, intinya yang punya mati dan hidup itu Tuhan gitu kan. Yang punya mati dan hidup itu Tuhan. Dan kemudian saya di sini hanya dititipi. Jadi kalau memang ini waktunya mati ya biarlah mati, dan kemudian saya hanya minta untuk dilapangkan hati saya. Lah kemudian ketika kemudian saya melepaskan seperti itu, tidak lama Mas, setelah 3 hari itu kemudian tanaman mulai subur. Dan ketika pas masuk masa panen itu kan tidak boleh disiram sama sekali. Itu tanaman bukannya layu tapi malah segar. Nah itu saya juga baru menyadari bahwa untuk menjadi seorang yang manapun di dalam dunia pertanian itu bisnisnya itu sama Tuhan gitu, bukan berbisnis sama siapapun. Jadi memang oleh karena itu salah satu syarat kenapa harus sholat duha ya, Girly Farm tempat kerja, sebagai tempat kerja itu kan hanya wasilah ya, hanya menjembatani rezeki dari yang maha kuasa ke pekerja. Jadi kalau dia sholat duhanya rutin itu kan untuk dia sendiri sebenarnya. Dan saya itu hanya ibaratnya mendapat cipratannya lah. Andai kata mungkin nanti kalau produktivitasnya bagus ya profitnya bagus. Itu pun secara manajemen gaji itu pun saya ada 2 tunjangan. Jadi gaji pokok plus 2 tunjangan mortalitas dan tunjangan target bobot panen. Nah jadi ada
Kalau dua target ini terpenuhi, sebenarnya gajinya di atas UMR. UMR. Jadi seperti itu. Oke. Masnya suka berat. Tapi tak Tapi yang bilang kan. Di rumah saya dijadikan buat itu aja. Iya, Pak.